Ya, shalom bagi kita semua. Di sini saya Iksan Bastian Ginting dari kelas 3B Teologi akan memaparkan materi yang berjudul Larangan Menerima Suap dan Korupsi menurut Kitab Taurat. Kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Pada awalnya suap dan korupsi sudah ada lama di dalam Perjanjian Lama, di mana banyaknya para hakim dan keluarga nabi yang terlibat dalam kasus suap dan korupsi. Suap dan korupsi sangat berdampak buruk terhadap generasi suatu bangsa. Kerusakan akibat suap bukan hanya berupa sistem, tetapi akan menciptakan generasi bangsa yang sangat suram. Bangsa yang dibangun di atas ketidakadilan semakin lama akan semakin rusak, dan pada akhirnya akan hancur. Suap menciptakan manusia yang rakus akan kuasa dan uang. Oleh karena itu, materi dipandang sebagai hal yang lebih berharga dibandingkan keadilan. Uang lebih berharga daripada nyawa orang lain. Kita masuk kepada pengertian suap dan korupsi dalam kitab Taurat. Dalam Perjanjian Lama ada dua istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan pengertian suap, yaitu shohat dan kofer. Kata shohat adalah bentuk aktif dari kata kerja syahat yang artinya menyuap, sehingga shohat berarti penyuap atau yang memberikan suap atau sesuatu berupa pemberian kepada orang lain. Kata shohatlah yang sering dipakai untuk menunjuk kepada koruptor, sedangkan yang menerima disebut penerima suap atau mikah shohat. Kata kofer diartikan sebagai penutup atau yang menutupi atau yang menebus. Dalam hal ini sering disebut sebagai uang tebus atau juga suap. Ada juga kata shalmonim yang mulanya menunjuk pada bayaran yang diberikan kepada seorang hakim atas pelayanan yang diberikan oleh hakim tersebut, namun kemudian diartikan juga sebagai suap. Sehingga suap di dalam Perjanjian Lama adalah pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai penutup mulut, atau supaya tidak melaksanakan sesuai dengan yang sebenarnya atau semestinya dalam Keluaran 23 ayat 8. Sedangkan korupsi diartikan sebagai menjadi rusak secara moral atau penyimpangan dari yang benar atau yang murni, sehingga dia membelokkan keadilan atau kebenaran untuk kepentingan seseorang atau kepentingan pribadi. Praktik suap dan korupsi dalam kitab Taurat. Nah, besar kemungkinan para penguasa dan pengusaha baik dalam bidang pemerintahan dan keagamaan di zaman PL sudah mengenal atau melakukan praktik suap. Hal ini terlihat dari frekuensi kehadiran istilah shohat yang muncul sebanyak 23 kali dan istilah kofer yang muncul sebanyak 13 kali. Praktek suap adalah sesuatu yang berharga diberikan kepada orang lain dengan maksud mempengaruhi si penerima agar melakukan sesuatu demi kepentingan si pemberi. Dalam Ulangan 16 ayat 19 dikatakan bahwa jangan memutarbalikkan keadilan. Kata yang diterjemahkan dengan memutarbalikkan di sini terdapat juga dalam Keluaran 23 ayat 2 yang artinya membelokkan. Dan dalam Keluaran 23 ayat 6 kata memperkosa artinya adalah membuat miring, condong atau serong, sehingga membuat suatu kebenaran itu menjadi condong miring atau menyimpang dari apa yang semestinya harus dilakukan. Sehingga hal itulah yang memperkosa atau juga mengambil, merampas milik oleh orang lain. Dalam Ulangan 27 ayat 25 juga dikatakan menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Nah, jadi di sini diartikan bahwa tujuan dari tindakan suap dan korupsi dalam kitab Taurat ini adalah mengambil atau merampas, dalam artian juga memberikan penderitaan. Membunuh di sini dalam artian juga memberikan penderitaan kepada orang lain dengan mengambil haknya. Sementara si penerima hak yang sebenarnya itu menjadi menderita dalam artian walaupun dia tidak bersalah oleh karena suap dan korupsi yang dilakukan itu, maka dia akan menjadi menderita dalam artian dibunuh, seperti itu haknya. Di mana suap dan korupsi ini diartikan menjadi memandang bulu atau memandang muka, yang berarti melihat seseorang itu dari hayal atau dari kekuatan, kedudukan, kesanggupan dan kekayaan dari seseorang. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab suap dan korupsi dalam kitab Taurat adalah manusia sejak awal penciptaan sudah dibentuk dan diajar menjadi manusia yang berkenan bagi Tuhan. Namun sejarah manusia menyaksikan bahwa
cara berpikir manusia yang inovatif dan konstruktif sekaligus mengubahnya menjadi manusia yang koruptif. Tindakan suap dan korupsi adalah pengaruh kecintaan manusia terhadap uang. Jadi materialistis manusia yang menciptakan manusia itu menjadi manusia yang hidup di dalam suap dan korupsi. Sifat manusia yang terlalu materialis menjadikannya rakus dan tamak. Dia tidak pernah cukup, sehingga hak milik orang lain ia ingin rampas. Demikian. Jadi apa yang menjadi dampak dari suap dan korupsi ini? Dalam Ulangan 27 ayat 25 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dikutuk diartikan sebagai tidak mendapat berkat. Suap mengakibatkan perasaan malu, rasa takut, saling menyalahkan dalam Kejadian 3 ayat 10-14, dan rasa gelisah dan hilangnya integritas atau wibawa. Ketika suap dan korupsi ini tadi tujuannya adalah merampas atau juga membelokkan kebenaran, maka yang akan ditimbulkan adalah rasa takut, rasa malu, dan saling menyalahkan. Hal itulah yang akan terjadi kepada orang yang menerima suap dan juga melakukan tindakan korupsi. Larangan menerima suap dan korupsi dalam kitab Taurat yang pertama dalam Keluaran 23 ayat 1-9 dan Ulangan 16 ayat 18-20 jelas memberikan larangan atau peraturan dalam pengadilan bahwa dengan jelas melarang para hakim dan juga untuk menerima suap dengan perkataan atau peringatan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang-orang yang benar. Dalam Keluaran 23 ayat 8. Ulangan 10 ayat 17-18 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dalam Ulangan 27 ayat 25 juga jelas dikatakan bahwa akan terkutuk setiap orang yang menerima suap. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa dalam kitab Taurat jelas sangat melarang dan tegas dalam tindakan suap maupun menerima suap dan korupsi. Jadi saudara-saudari, apa yang menjadi refleksi kita ketika kita dalam konteks saat ini masih maraknya terjadi praktek suap dan korupsi di dalam kehidupan saat ini? Di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhanmu Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Hukum Taurat jelas mengatakan jangan mengingini hak milik orang lain dan jangan mencuri dalam Ulangan 5 ayat 19 dan ayat 21. Ada hukuman yang berat bagi orang yang mencuri atau tidak jujur. Allah sangat mengecam dan melarang tindakan suap dan korupsi, di mana ancaman Allah terhadap pelaku suap sering memakai kata celaka. Perjanjian Lama sangat mengecam pelaku suap. Oleh karena itu Allah ingin umatnya hidup adil yang mencakup 3 hal, yaitu tidak memutarbalikkan keadilan, tidak melihat status dan menentukan kebenaran, dan juga tidak menerima suap. Sehingga praktek suap dan korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Suap dapat menghancurkan masa depan sebuah bangsa. Kerusakan akibat suap bukan hanya berupa sistem, tetapi akan menciptakan generasi yang suram. Oleh karena itu, suap adalah simbol manusia yang dikuasai oleh roh duniawi yang bertentangan dengan roh Allah. Dengan demikian, hidup dalam kebenaran dan kejujuran adalah suatu panggilan, bukan karena takut kepada hukum Taurat atau takut dilihat orang lain, tetapi seharusnya karena takut akan Allah. Yang menjadi kesimpulan pada materi kali ini dapat saya simpulkan bahwa praktek menerima suap dan korupsi sangat dilarang dan dikecam, karena korupsi dan suap ialah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan tanggung jawab untuk mendapatkan imbalan atau sesuatu hal yang diinginkan atau akan didapatkan. Dalam Perjanjian Lama, kata korupsi memiliki hampir sama maknanya dengan penipuan, kejahatan yang mengambil hak Allah, mengambil hak sesama ataupun makhluk ciptaan lainnya, di mana suap diberikan secara tersembunyi, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan mengutuk suap, umat Israel menyerahkan perkara suap ini kepada Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang menghukum mereka. Kitab Taurat juga melarang menerima suap untuk menolong seseorang dalam merencanakan sesuatu yang jahat, sehingga bukan hanya orang yang menyuap dihukum, tetapi juga penerima suap akan menerima hukuman dalam Ulangan 27 ayat 25. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek suap dan korupsi sangat ditentang dalam kitab Taurat, karena Allah tidak mengizinkan praktek tersebut dalam kitab
Keluaran pasal 23 ayat 8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Sehingga keadilan dan kejujuran yang harus dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih, shalom.